Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Tanggapan juara Bagnaia, Martin menolak dan Marquez terjatuh. Pecco Bagnaia merespons seperti seorang juara hebat, meraih kemenangan di Grand Prix MotoGP Thailand, yang ke-9 tahun ini baginya, dengan Jorge Martin meraih posisi kedua dan mempertahankan keunggulan kejuaraan dunia, kini dengan keunggulan 17 poin. Pedro Acosta menyelesaikan podium dalam perlombaan bendera ke bendera yang diadakan dalam kondisi basah. Setelah keluhan dan ratapan pada hari sebelumnya tentang off-piste, Pecco Bagnaia memutuskan minggu ini untuk menurunkan pelindung matanya dan bertindak seperti seorang juara sejati, mengincar kemenangan sejak saat pertama, menahan keluarnya Jorge Martin secara meteorik, yang unggul di tikungan pertama, dan serangan Marc Marquez yang menempati posisi kedua di separuh balapan, melewatinya 2 kali di tikungan 12 dengan koin pembalap Italia itu segera kembali, dan terjatuh dengan 13 lap tersisa. Setelah kejatuhan Marquez, Martin mewarisi posisi kedua, hanya kehilangan 5 poin untuk mempertahankan keunggulan solid dengan 2 balapan tersisa di musim ini. Pedro Acosta, yang sensasional, menyalip Brad Binder dan Jack Miller di 2 lap terakhir untuk melengkapi podium. Dalam kondisi seperti ini, Marc Marquez menegaskan bahwa dia akan menjadi penghibur terhebat dalam balapan dan, tentu saja, difavoritkan untuk memperjuangkan kemenangan. Setelah Martin melaju jauh dan Bagnaia menempati posisi pertama, Marc mengikuti pembalap Italia itu, putaran demi putaran, dan pada putaran ke-10 ia melancarkan serangan pertama melewati Ducati di tikungan 12, namun Pecco berhasil memutar dan mengembalikannya ketika ia harus meninggalkan Gresini, pengeremannya agak lama. Marc kembali dengan 14 lap tersisa untuk mencoba dan lagi orang yang akan menjadi rekan setimnya tahun depan mengembalikan koin tersebut, pembalap Katalan itu memaksakan diri sehingga pada akhirnya, dengan 13 lap tersisa, dia terjatuh di tikungan 10, pulih bersama Martin menempati posisi kedua, meski sudah tertinggal 2,7 detik dari Bagnaia yang tertinggal sendirian di depan balapan. Marc mengambil motornya dan melanjutkan balapan, namun di posisi ke-17, tepat di puncak Enea Bastianini, pemenang hari Sabtu, yang juga terjatuh, dan Fabio Quartararo, yang dilempar Franco Morbidelli di awal balapan, menyebabkan dia terjatuh. Pramac kemudian setelah menjalani penalti putaran panjang karena sentuhan itu. Dengan jatuhnya Marquez dan Bastianini, kedua pembalap, secara matematis, tidak lagi mempunyai pilihan untuk menjadi juara, meninggalkan Pecco dan Jorge sendirian dalam pertarungan. Puncak karir Acosta adalah ia mengalami perjalanan keluar lintasan, namun sedikit demi sedikit ia mulai menemukan ritme dan posisinya, menyalip 2 pebalap resmi KTM untuk finish di podium, satu lagi di musim rookie-nya di MotoGP. Di belakang, juga dalam comeback, Fabio Di Giannantonio mengucapkan selamat tinggal pada musim dengan finish keempat, sementara Jack Miller turun ke peringkat kelima di depan Binder. Maverick Vinales finish ketujuh di depan Johan Zarco, Alex Espargaro dan Alex Marquez, yang terjatuh pada lap formasi dan start terakhir di grid. Luca Marini finish di urutan ke-11, di depan Marc Marquez, yang merupakan orang pertama yang terjatuh meski mendapat penalti karena menyentuh Joan Mir saat comeback, membuatnya keluar jalur. Bastianini finish di urutan ke-14. Marc Marquez mengungkapkan, tombaknya, dengan Joan Mir, kami adalah yang tercepat, namun bukan yang terpintar. Marc Marquez jatuh ke tanah di Thailand. Marc Marquez tidak mengalami hari yang baik hari ini di Thailand. Pembalap Gresini itu awalnya menjadi salah satu favorit karena kondisi lintasan, namun saat berjuang menyalip Pecco Bagnaia, ia terjatuh ke tanah. Meski begitu, ia tetap melanjutkan balapan dan kembali ke lintasan, bahkan mencetak poin. Namun dalam comeback kecil itu ia mengalami insiden dengan Joan Mir yang membuatnya kehilangan posisi. Begitulah cara dia menjelaskannya di DAZN. Kehilangan kesempatan karena kita gagal. Hari ini kami menjadi yang tercepat di lintasan, namun kami bukan yang terpintar. Apalagi karena saya tidak melihat ada cara untuk menyalip Pecco, memang saya berusaha semaksimal mungkin karena ini adalah momen untuk melakukan kesalahan seperti yang terlihat pada balapan yang banyak terjatuh. Tapi, saya tahu bahwa setiap kali saya melakukan 2/3 lap di belakangnya, ban akan memanas dan kemudian saya harus menjauh, mencari air atau udara bersih dan kembali memakainya. Dan itu kedua atau ketiga kalinya hal yang sama terjadi, saya mencobanya tetapi macet. Tapi kami telah melakukan kesalahan, tapi yang terpenting adalah kecepatan. Hari ini kami tidak dapat kembali, pilot memulai dengan menjelaskan. Marc Marquez mengalami insiden dengan Joan Mir yang membuatnya mendapat sanksi kecil, melepaskan posisi.
Mereka belum mencopot jabatan saya karena saya sudah menyelesaikan sanksinya. Saya menyusul Nakagami lalu membiarkannya lewat, namun kemudian menyusulnya lagi. Tapi, dengan Mir, biarkan dia menjelaskannya. Sekarang, Marc Marquez tidak punya pilihan matematis untuk gelar tersebut. Hari ini Pecco terkejut. Saya pikir karena saat pemanasan dia tidak menyelesaikan balapan dan kemudian di balapan dia melakukannya dengan sangat baik. Dia telah memimpin, karena di dalam air sangat penting timbal karena suhu ban. Dia membela diri dengan sangat baik, dia ingin menang. Tapi tentu saja saya melihat Martin sangat fokus, tutupnya. Resmi, Ducati Lenovo juara dunia tim MotoGP 2024. Tim pabrikan Ducati Lenovo resmi menjadi juara dunia tim pada MotoGP 2024 ini. Gelar juara tim diraih di MotoGP Thailand lewat kemenangan pembalap Italia, Francisco Bagnaia. Tim ini diperkuat oleh juara bertahan itu dan tandemnya yang juga dari Italia, Enea Bastianini. Tim Ducati Lenovo sejauh ini sudah mengumpulkan total sementara 781 poin oleh Bagnaia dan Bastianini. Jauh meninggalkan tim Prima Pramac Racing yang baru mendapat 608 poin atau selisih 173 poin di posisi kedua. Di posisi ketiga ada tim Gresini Racing dengan membawa hanya 491 poin. Berikut klasemen sementara tim MotoGP usai GP Buriram, Thailand 2024 bisa Anda lihat pada deskripsi video ini. Resmi, Ai Ogura juara dunia Moto2 2024 di Thailand. Pembalap asal Jepang, Ai Ogura berhasil mengunci gelar juara dunia Moto2 lebih awal di Thailand. Pembalap MT Helmets, MSI itu mengamankan gelar setelah finish kedua di Buriram, sudah cukup membuat poinnya di puncak klasemen sementara tak terkejar lagi. Balapan dihentikan dengan red flag ketika masih menyisakan 2 lap lagi karena hujan mulai turun. Kini perebutan posisi 2 dan ketiga masih berlangsung dengan 2 seri tersisa, kandidat terkuat adalah Aaron Canet dan Sergio Garcia. Setelah Thailand, balapan selanjutnya akan berlangsung di Malaysia dan Valencia mendatang. Klasemen sementara MotoGP usai GP Thailand 2024. Pembalap asal Madrid, Jorge Martin masih bertahan di puncak klasemen sementara usai MotoGP Thailand. Rider satelit Prima Pramac Racing itu kini memimpin kejuaraan dengan total 453 poin atau unggul 17 angka. Posisi kedua masih menjadi milik pembalap Italia, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang mengejar dengan membawa 436 poin. Posisi ketiga dipertahankan oleh pembalap Spanyol lainnya, Marc Marquez Gresini Racing, dengan 355 poin. Urutan keempat diduduki oleh pembalap Italia, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, yang masih tertahan dengan 345 poin. 5 besar dilengkapi oleh pembalap Afrika Selatan, Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing, yang sudah mencetak 203 poin. Berikut klasemen sementara MotoGP usai GP Buriram, Thailand 2024.